Saat atlet asal Cina ini dinyatakan meninggal dunia akibat henti jantung. Namun bagaimana sebetulnya peristiwa ini dari kacamata medis? Kita langsung saja membahasnya bersama dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Ada Dokter Willy Suryawan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak. Ya. Dokter Willy, apa yang bisa Anda cermati dari insiden ini? Seorang atlet badminton yang tengah bertanding begitu ya, kemudian tiba-tiba mengalami kejang, lalu pingsan, dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Jadi istilah kematian jantung mendadak itu bisa dikatakan itu adalah sudden cardiac death. Sudden cardiac death itu penyebabnya bisa berbagai macam hal. Bisa karena kelainan dari struktur jantungnya, kemudian bisa karena gangguan aritmia atau gangguan irama jantung, kemudian juga bisa pada beberapa yang sering terjadi adalah penyakit jantung koroner. Tetapi kalau kita melihat dari profil klinis pasien, maksudnya atlet tersebut, saya sih tidak terlalu yakin untuk bahwa pasien ini menderita penyakit jantung koroner, mengingat pasien usianya 17 tahun dan seorang atlet. Saya sih lebih berpikir bahwa kelainan struktur jantung atau kelainan irama jantung yang menyebabkan atlet tersebut mengalami sudden cardiac death. Nah, kalau terjadi seperti yang kita lihat di layar ini kan, kalau misalnya atlet ini mengalami sudden cardiac attack begitu ya, ataupun serangan jantung secara tiba-tiba, tapi kalau dalam peraturan BWS sendiri kan diatur bahwa pertolongan di dalam lapangan ini hanya dapat dilakukan seizin wasit, dan dalam kasus ini juga ada jeda waktu begitu dokter, saat atlet terjatuh hingga wasit mengizinkan tim medis untuk masuk ke lapangan. Bagaimana penanganan yang seharusnya didapatkan? Berapa batas jarak waktu yang bisa ditunggu gitu oleh pasien ini? Nah, memang harusnya ketika pasien itu, kalau kita lihat ya, pasien ini kan sempat kejang. Kalau sempat kejang seperti ini dan kemudian henti jantung mendadak, kemungkinan pasien ini mengalami namanya ventricular tachycardia atau suatu irama jantung sebelum pasien ini cardiac arrest. Seharusnya pada kondisi seperti ini, bantuan hidup dasar atau basic life support berupa resusitasi jantung dan paru harus segera dilakukan secepat mungkin. Jadi memang waktu itu hitungannya detik, Mbak, kalau serangan jantung ini gitu. Nah, memang kalau yang saya baca bahwa dari ada peraturan di mana tim medis baru bisa masuk ketika referee atau wasit memperbolehkan tim medis masuk. Nah, itu yang menjadi polemik yang kalau saya lihat dan saya baca gitu. Tapi sebenarnya secara medis, ketika pasien itu henti jantung secara mendadak, maka bantuan hidup dasar yang diberikan harus sesegera mungkin dalam hitungan detik. Baik. Nah, ini kelainan irama jantung ini apakah disebabkan oleh olahraga yang terlalu berlebihan begitu? Karena kalau kita melihat kasus meninggal dunia setelah melakukan olahraga ini kan bukan kali yang pertama ya dokter yang terjadi begitu di Indonesia saja. Apa yang kemudian menyebabkan hal ini terjadi? Apakah terlalu banyak atau terlalu berlebihan olahraganya atau seperti apa? Pada dasarnya memang kita untuk mengetahui penyebab dasar dari atlet ini meninggal dunia, memang kita harus melakukan otopsi untuk bisa mengetahui dasar penyakitnya apa dan penyebab kematiannya apa. Tetapi sebagian besar sebenarnya ketika meninggal jantung mendadak itu, kalau pada usia muda seperti ini dan ketika berolahraga, dia biasanya yang saya bilang tadi itu. Jadi ada penyakit irama jantung yang sebenarnya mungkin tidak diketahui oleh atlet, dan mungkin ketika medical check up mungkin sempat terlewatkan sehingga pasien meninggal jantung secara mendadak gitu. Tetapi kalau untuk serangan jantung, penyakit jantung koroner usia 17 tahun masih muda, memang kalau kita bisa bilang less likely lah. Biasanya memang gangguan irama jantung. Oke, bagaimana kita mengetahui, dokter, ini terakhir, bagaimana kita mengetahui kemudian kalau kita sudah merasa terlalu berlebihan begitu dalam berolahraga dan mengetahui batasnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Sebenarnya ada namanya denyut nadi maksimal, jadi 220 dikurang usia. Misalnya usia saya 30 tahun, maka 220 dikurang 30 tahun, maka denyut nadi maksimal saya adalah 190 kali per menit. Nah, sebenarnya ketika kita berolahraga, maksimalnya adalah 90 sampai 100% dari denyut nadi maksimal. Dalam artian berarti saya ketika misalnya nadi kita di 170 sampai 190, misalnya saya itu 30 tahun, 170 sampai 190 tahun, maka itu sudah warning sign buat saya bahwa saya harus menurunkan pace saya dengan denyut nadinya harus direndahkan lagi, seperti itu.
Oke, baik. Semoga ini bisa menjadi pengetahuannya untuk masyarakat juga. Terima kasih banyak atas waktunya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Willy Suryawan. Selamat siang dan salam sehat selalu.